sampai 5 tuh sama. Oke, sama. Tapi kalau hari Ahad itu pekan pertama beda, pekan kedua beda, 3 dan 4 beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Darul Hijrah Channel part ketiga. Kembali lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sosial media kita. Nah, kebetulan hari ini kita mendapat pertanyaan lagi dari komentar-komentar di sosial media. Nah, dan setiap pertanyaan akan dijawab kembali oleh Ustadz Sultan. Siap. Oke. Langsung saja tanpa basa-basi. Pertanyaannya adalah bagaimana pendidikan di Darul Hijrah, formal dan diniyahnya? Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari netizen di komentar-komentar media sosial kita, khususnya di YouTube dan juga di Instagram. Ya. Pertanyaan pertama tadi tentang pendidikan kurikulum saja. Ya. Kurikulum di Darul Hijrah, diniyah maupun yang formal. Untuk Darul Hijrah, kami titik fokus untuk pendidikan tahfidz. Untuk Darul Hijrah, kita sesuai dengan misi mencetak kader pemimpin yang hafidz Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang pertama adalah hafidz, otomatis titik fokus kita adalah pondok tahfidz. Yang mana kurikulum tahfidz, kita ada beberapa kurikulum di Ma'had ini. Yang pertama kurikulum tahfidz, kurikulum pendidikan, dan juga kurikulum keasramaan. Kurikulum pendidikan di dalamnya ada diniyah maupun formal. Tetap kita bekali pendidikan formal dan juga mereka tetap mendapatkan ijazah formal, ijazah resmi dari negara untuk jenjang pendidikan SMP maupun SMA-nya. 3 tahun belakangan ini kita belum fokus ke pendidikan, walaupun tetap di tahun-tahun mengawali DH tahfidz. Namun untuk pendidikan formal kita bekerja sama dengan sekolah Lukman Hakim, boarding school Lukman Hakim Surabaya. Namun berjalannya waktu 3 tahun belakangan ini, ya alhamdulillah untuk pendidikan formal kita sudah keluar izinnya, hingga akhirnya saat ini kita memakai di MTS maupun MA untuk pendidikan formal. Namun untuk pendidikan diniyah, ya beberapa mata pelajaran, karena kalau porsi pendidikan diniyah lebih banyak daripada pendidikan formal. Untuk SMP part kemarin kami menyampaikan itu hanya ada 4 mata pelajaran wajib aja yang dipelajari. Ada bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, sama IPA atau IPS ya, saya lupa nanti. Untuk diniyah kelas 1 aja itu ada sekitar 7 atau 8 mata pelajaran. Ada tafsir, juz amma, riyadhus shalihin, arba'in nawawi. Terus juga di hadis arba'in nawawi, akidah itu kitab tauhid, fikihnya pakai diktat fikih, sirahnya pakai sirah nabawiyah, ada akhlak pakai cahaya adab, ada tajwid, nahwu, shorof, dan tadrib. Itu untuk kelas 1-nya saja. Kelas 2 otomatis tingkatan diniyahnya lebih tinggi lagi, kelas 3 sampai ke kelas 2 ke kelas 20, kelas 12 ya, kelas 3 Kelas SMA. 3 SMA. Itu untuk pendidikan diniyah maupun formal. Untuk cabang, insya Allah untuk seluruh cabang DH, pusat maupun cabang, kalau mungkin kami sedikit informasi, pusat itu yang di Surabaya, untuk kampus utama itu yang di Taman Dayu, untuk SMA dan SMP khusus untuk program non beasiswa di kampus Taman Dayu, untuk yang beasiswa di kampus Surabaya itu untuk kampus pusat. Dan selebihnya seperti Bangkalan, Gresik, Tuban, Probolinggo, Pemakasan, dan lain-lain kampus-kampus DH seluruhnya, Jatim ada 16 kampus itu bersifat cabang, namun kurikulum semua terpusat. Apa yang tadi yang saya sampaikan, mulai dari kurikulum pendidikan, tahfidz, itu semua terpusat. Seperti itu. Dari SDM-nya, kurikulumnya semua terpusat, terkecuali beberapa daerah cabang itu hanya saja pengelola manajemen keuangannya mereka masing-masing. Seperti itu. Untuk pertanyaan tentang pendidikan di Darul Hijrah, jadi tetap dapat formal, dapat ijazah pondok, dapat ijazah Quran. Ada 3 ijazah insya Allah ketika lulus di pondok
pesantren Darul Hijrah. Oke, Seperti oke. itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kegiatan harian atau yaumiyahnya? Gitu. Baik, untuk kampus pusat nanti bisa nggak jauh beda sama kampus-kampus yang lain, cabang dan lain-lain, karena kurikulumnya nggak jauh beda, hampir sama semua terpusat. Untuk kegiatan harian santri, Senin sampai Jumat itu sudah terjadwal full dari mulai pagi, bangun tidur itu qiyamul lail, qiyamul lail, terus dilanjutkan sholat subuh. Setelah itu ada, kalau untuk Surabaya ada tambahan program kitab kuning, kajian kitab oleh Ustaz Idris. Itu ada gitu. 30 menit, tidak terlalu lama, 30 menit sebelum halaqah. Jadi ada kajian kitab setiap subuhnya rutin. Nanti setelah itu baru kembali ke halaqah masing-masing. Nah, itu adalah halaqah tahfidz. Nah, setelah halaqah sampai jam 7, jam 6 atau jam 6, Ya, jam 6. itu persiapan. Jam 6 sampai jam 7 itu persiapan dari makan, bersih-bersih, dan terus kebersihan kampus itu semua dibebankan oleh siswa. Santri dibagi-bagi setiap wilayah piketnya masing-masing. Kebersihan kampus semua ditanggung oleh santri. Setelah itu mereka sarapan, lanjut masuk jam pendidikan. Di jam 7.30 sudah masuk jam pendidikan sampai jam 2 siang. Jadi kalau pembagian waktu jam 7 sampai jam 2 siang itu jadwal pendidikan. Semua kurikulum di situ, dinia formal ada di situ, tanpa ada tahfidz di situnya. Gitu. Nanti jam 2 ke atas sampai kembali subuh lagi, halaqah subuh terakhir yang tadi saya sampaikan. Nah, itu jatahnya tahfidz dan kepesantrenan. Istilahnya terbagi dua di situ. Nah, kita lanjut. Mereka sekolah sampai jam 2, habis itu istirahat menunggu sholat asar. Nah, habis asar mereka halaqah. Habis halaqah biasanya ada yang halaqah khusus, itu kembali di halaqahnya ke musyrif khususnya juga. Nanti yang lain biasanya ada yang bersih-bersih, ada yang sambil berolahraga, olahraga yang non formal. Ya, kadang di lapangan main-main futsal sedikit-sedikit atau basket dan lain-lain. Habis itu mereka sebelum maghrib, sebelum habis zuhur makan siang dulu dari Ustaz. Ada di jam pendidikan kan ada istirahat siang. Nah, itu ada makan siang dan sholat zuhur. Nah, di jam pendidikan juga ada jadwal pembacaan hadis tiap ada zuhur. Habis sholat zuhur ya. Itu setiap hari diganti satu hadis, satu anak, setiap hari bergantian. Betul. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini jadi rutin. Hadis Arba'in An-Nawawi itu dibacakan dan diartikan maknanya seperti itu. Setiap santri satu dijadwal bergantian. Lanjut ke sore tadi, jadi sebelum maghrib mereka ada bersih-bersih, dan juga sebelum jam 5.30 menit sebelum azan maghrib mereka harus makan malam. Makan malam, selesai makan malam, persiapan ke masjid untuk sholat maghrib. Setelah itu ada halaqah khusus Senin dan Kamis. Mereka puasa Senin Kamis, jadi makan malamnya diganti ba'da maghrib. Gitu. Jadi sebelum maghribnya ada kajian, jadwal makan itu jadi kajian sampai berbuka puasa. Nanti kalau ada yang mau berbagi takjil juga bisa hubungin kontak di bawah ini. Siap. Keberkahan Senin Kamis. Amin. Di luar dari Senin Kamis ya jadwalnya makan sebelum maghrib. Di Senin Kamisnya karena mereka puasa, kajian di jadwal makan itu jadi kajian, habis itu makannya di ba'da maghrib. Nanti halaqahnya setelah isya. Namun kalau di luar Senin Kamis habis maghrib adalah jadwal untuk halaqah seperti itu. Nanti ba'da isya tinggal halaqah mandirinya. Setelah itu mereka persiapan istirahat. Untuk hari Sabtu dan Ahad ini jadwalnya berbeda sama hari Senin sampai Jumat. Karena Senin sampai Jumat itu jadwal formal, hari Sabtu dan Ahad itu jadwal non formal. Itu tinggal kegiatan kepesantrenan. Tahfidz masih ada di pagi, itu sampai jam 7, lumayan panjang karena di situ mereka lebih banyak setoran murojaahnya. Gitu. Dan juga nanti di hari Sabtu pagi juga guru-guru tahfidznya ada upgrading untuk dari Ustadz Abdullah yang memegang sanad itu. Ya, mereka juga para guru di upgrading atau belajar lagi di hari Sabtu untuk kajian tahfidznya tadi itu. Nanti jadi santrinya selesai halaqah, bersih-bersih kampus, bersih-bersih asrama dan lain-lain, musyrif halaqah seluruhnya itu wajib mengikuti upgrading di setiap hari Sabtunya. Itu. Nah, untuk hari Ahad, Sabtu, agenda santri untuk hariannya pagi setelah bubar halaqah hari Sabtu tadi itu bersih-bersih. Setelah itu melanjutkan taekwondo.
Oh, ada taekwondo ya? Ada taekwondonya. Itu ada waktu 2 jam untuk taekwondo sampai sebelum zuhur selesai. Ya. Setelah zuhur mereka ada lari siang untuk fisik, olah fisik lari siang. Hanya lari saja saat. Jadi Lari. mungkin keliling ITS atau keliling daerah wilayah kita. Setelah itu mereka istirahat, makan siang lalu istirahat, persiapan untuk sholat asar. Nah habis asar untuk hari Sabtu itu sudah bebas, nggak ada halaqah, mereka bisa langsung olahraga dan yang lain. Yang kantin juga belanja di kantin. Iya, Seperti iya. itu. Nah untuk hari Ahad, hari Ahad ini hari khusus karena pekan pertama itu berbeda. Untuk Sabtu ini setiap bulannya sama, pekan 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu sama. Oke, sama. Tapi kalau hari Ahad itu pekan pertama beda, pekan kedua beda, 3 dan 4 beda. Oh gitu. Pekan pertama itu biasanya jadwal kunjungan. Jadi Kunjungan, wali ya. santri yang rumahnya masih di wilayah Surabaya dan sekitarnya itu bisa dikunjungi orang tuanya. Jadwal kunjungan itu jam 8 sampai jam 3 sore, jam 4. Nah, biasanya maghrib sudah wajib sholat maghrib di kampus. Yang misalnya dibawa orang tuanya keluar makan atau yang rumahnya area Surabaya biasanya dibawa pulang sebentar, seperti itu. Wah, enak. Itu pekan pertama. Oke, lanjut. Untuk yang luar pulau biasanya kita nggak bisa wajibkan untuk bisa hadir di pekan pertama, namun ketika orang tuanya itu berkunjung, mungkin ada acara di Surabaya, itu bisa mampir berkunjung kepada anaknya. Tapi kalau misal pas di jam kunjungan itu bisa seperti anak-anak yang di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Tapi kalau di luar jam kunjungan untuk anak luar pulau itu biasanya boleh dikunjungi tapi tidak bisa dibawa keluar. Oh, di sini aja ya? Di sini aja. Kalau tuh bisa bawa keluar, mungkin pas di jadwal sore diajak makan ke sebelah mana atau itu hanya bisa. Tapi yang penting intinya nggak boleh mengganggu kegiatan yang ada yang sedang berjalan di hari yang aktif tadi itu. Betul. Terus pekan kedua itu ada agenda sosial. Oke. Agenda sosial itu biasanya kerja bakti sama warga. Oh gitu. Itu untuk hari Ahadnya. Terus pekan ketiga biasanya kepanduan di sini ada kayak semacam pramuka. Ada yang modelan kayak pramuka, nanti ada latihan baris berbarisnya, kedisiplinan dan lain-lain semua ada di situ sampai jam 10 pagi. Dan mulai dari pagi sampai jam 10 pagi. Nanti pekan keempat biasanya futsal. Futsal. Atau enggak pekan kelima. Kalau pekan ini futsal berarti pekan depan berenang. Terus pekan depan bulan depannya lagi futsal, berganti-gantian. Oh gitu. Atau pas ketemu di pekan kelima, yang namanya pekan kelima itu pekan free. Artinya kalau enggak dia renang pasti futsal. Oke. Tapi kalau yang pekan keempatnya, kalau bulan ini renang, bulan depannya futsal. Bulan depannya renang, bulan depannya futsal, itu rutin. Oh gitu. Tapi kalau pas ketemu pekan kelima, biasanya pekan kelima jadwal free. Nah itu antara kalau belum renang ya futsal, antara dua itu saja. Baik, mungkin itu cukup dari kami tentang agenda harian santri di Ma'had Darul Hijrah. Kegiatan harian yaumiyahnya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan kami jawab di video-video yang akan datang atau video part ke selanjutnya. Begitu Bang Zul. Oke. Dan terima kasih kepada seluruh penonton di Darul Hijrah Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan selalu pantau sosial media kita yang lain. Dan cukup sekian dari kami berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.